Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roybul Manun. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Kelas saya 01 TPLP 009. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pertemuan 12, yaitu konsep dasar keamanan komputer. Nah, di sini ada pengertian keamanan komputer. Security komputer adalah segala sesuatu yang mengenai keamanan bagi sistem komputer. Keamanan komputer adalah sesuatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer itu sendiri. Sasaran keamanan komputer antara lain yaitu melindungi informasi terhadap pencurian atau korupsi atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Nah, selanjutnya di sini ada filosofi dasar pemikiran keamanan komputer. Agar dapat mengamankan sistem komputer dengan benar, maka kita harus tahu karakteristik pengganggu yang akan mendatangi sistem komputer kita. Nah, di sini ada komponen sistem komputer seperti perangkat keras atau hardware. Hardware itu ada printer, scanner, mouse, keyboard juga. Nah, biasanya pengganggunya itu seperti printer kita dicuri, scanner kita dicuri. Nah, yang kedua ada perangkat lunak atau software. Biasanya pengganggunya itu menaruh virus di software yang ingin kita install. Biasanya kan kita install software bajakan. Nah, biasanya di situ ada virus-virus yang nyantol di software tersebut. Nah, yang ketiga ada perangkat manusia atau brainware. Pengganggunya yaitu pembajakan tenaga kerja. Bisa saja data-data yang sudah kita buat dibajak oleh teman kita sendiri. Amanan komputer secara fisik dari sisi lingkungan. Dari sisi lingkungan yang perlu kita waspadai adalah yaitu dari manusia. Manusia itu bisa mencuri, mengambil barang fisik, menyadap, mengcopy data, atau memotret. Nah, cara menanggulanginya yaitu dengan membuat area yang terbatas, terutama ruang server. Keamanan komputer secara fisik dari sisi lingkungan. Dari sisi lingkungan yang perlu diwaspadai adalah yang pertama yaitu manusia. Manusia itu bisa mencuri, menyadap, mengcopy data, mencuri data. Cara menanggulanginya yaitu dengan membuat area yang terbatas terutama ruang server atau melindungi peralatan komputer dengan kerangka besi. Yang kedua ada binatang. Hindari binatang-binatang seperti tikus, kecoa, lalat, nyamuk, tawon, dan lain-lain. Nah, yang berbahaya itu dari urinnya, karena urinnya itu mengandung zat-zat asam dan mengakibatkan bagian komponen dalam komputer kita sendiri menyebabkan karatan. Nah, yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan itu ada jamur, lumut, ganggang biru. Hindari tempat-tempat yang lembab dan gunakan AC agar tidak lembab ruangannya. Selanjutnya ada cuaca. Yang termasuk cuaca yaitu kelembapan. Udara yang lembab menyebabkan tumbuhnya jamur, lumut, dan ganggang biru. Cara menanggulanginya yaitu dengan memasang AC agar ruangan kita tidak lembab. Selanjutnya ada angin. Angin dapat membawa debu-debu atau materi kecil sehingga dapat membuat kabel berkomunikasi bergetar dan mengganggu pengiriman data. Cara menanggulanginya yaitu dengan rajin-rajin kita membersihkan komputer secara berkala. Selanjutnya ada debu. Debu yang lembab cenderung bersifat konduktor. Penanggulangannya yaitu ruangan harus selalu dijaga kebersihannya, gunakan penghisap debu, bersihkan komputer secara berkala. Selanjutnya ada mendung, hujan, dan petir. Mendung, hujan, dan petir itu dapat menyebabkan suhu udara meningkat, lalu kelembapan udara meningkat, dan
menyambar sesuatu yang relatif paling tinggi. Cara menanggulanginya yaitu gunakan penangkal petir yang baik, RD atau ground yang benar ditanam sampai ke air tanah. Selanjutnya ada dari sisi manajemen. Dari sisi manajemen yaitu pemberian otoritas atau hak pakai kepada user. Setiap user akan mempunyai otoritas sesuai dengan pekerjaannya. Yang kedua yaitu dengan memberikan kata sandi atau password. Setiap user atau account harus diberikan kata sandi atau password. Seringkali password dilakukan dengan cara mengetik pada keyboard. Security yang paling lemah, mudah disadap oleh orang lain, atau mudah dilihat yang diketik oleh orang pada keyboard. Solusinya yaitu password tidak harus diketik melalui keyboard. Ada cara lain untuk menggantikan pengetikan di keyboard seperti menggunakan sidik jari, sinyal suara, retina mata, atau wajah. Sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.